Sekarang begini Ustadz, tujuan hidup kalian itu sebenarnya agama yang kalian yakini Ustadz Najak dan Rifa itu sebenarnya money oriented. Kita itu orientasinya adalah Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kalau Mas Edis mengatakan bahwa Allah ini adalah Nabi Tuhan yang dikarang-karang oleh Nabi Muhammad, ya, Tuhan yang dikarang-karang oleh Nabi Muhammad, buktikan. Sejak dulu Allah menantang Mas Edis. Ya, fa'tu bi suratim mim mithlih. Datangkan satu surat saja semisal Al-Qur'an. Wad'u syuhada'akum, panggil penolong kalian min dunillah, selain Allah, in kuntum shadiqin. Kalau kalian merasa benar, buatlah semisal Al-Qur'an satu surah saja. Apa ada orang Kristen yang hebat dalam bahasa Arab di Arab bisa membuat Al-Qur'an? Sampai 2024 tidak bisa, saudara. Makanya Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Dan Al-Quran tidak akan pernah bisa ditiru oleh siapapun. Ya, kan seperti itu. Jadi, pahami Mas Edis, mukjizat. Kata mukjizat saja diambil-ambil oleh orang-orang Kristen. Mukjizat dari kata a'jaza yu'jizu, melemahkan musuh. Dan musuh tidak akan bisa melawan. Itu diambil kemudian oleh Anda. Kalau Anda memang berpemahaman bahwa bahasa Yunani sebagai kitab suci Anda, kenapa Anda tidak pakai Theos? Kenapa Anda tidak pakai Kyrios? Kenapa Anda kemudian pakai kata Allah? Bahkan Christian Prince mengatakan, orang Indonesia ini Kristennya kok bego-bego gitu, kata dia. Kenapa? Mau pakai nama Allah di dalam kitab sucinya, bukan kata saya, tapi kata Christian Prince. Karena Tuhan Anda itu bukan Allah. Bedakan al-farqu bainallah wa bainal insan ad-dha'if. Jadi tidak beda Mas Edis. Makanya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki dalam kitabnya Qul Hadhihi Sabili menyampaikan, innal farqa baina maqamil makhluq wal khaliq huwal haddul fasil bainal kufri wal iman. Antara derajat sang pencipta dengan derajat ciptaan itu sebagai pembatas antara kafir dan keimanan. Faman ikhtalata bainahuma faqad kafara. Maka barang siapa mencampur adukkan kedua derajat itu, maka sungguh dia telah kafir. Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kamu dengar dan tidak pernah kalian lihat rupanya. Kalau Yesus adalah firman, berarti suara yang keluar firman dari lisan Allah, dari lisan sang Bapa. Ternyata Yesus mengatakan suaranya tidak pernah didengar. Maka saya punya satu pertanyaan, yang pertanyaan ini boleh Anda jawab sampai hari kiamat kurang 2 jam. Pernahkah Allah mengakui Yesus sebagai firman-Nya? Tidak akan pernah ada sampai Dajjal keluar 2 kali. Pernahkah Allah mengakui bahwa Yesus adalah firman-Nya? Tidak pernah ada. Ian, terima kasih. Ya, ini berarti closing statement ya. Udah selesai berarti. Ya, closing saya dong, ya. Dia kan tadi yang pertama. Oke. Nggak kelihatan, jadi dikira. Baik, ya. Jadi, ya baik. Closing dari saya ya. Baik, closing dari saya. Ya, jadi saya tanggapi satu-satu ya masalah tujuan hidup ya. Sekarang begini Ustadz. Tujuan hidup kalian itu sebenarnya agama yang kalian yakini Ustadz Najak dan Rifa itu sebenarnya money oriented. Dari mana kita bisa tahu itu? Ya, coba baca surat At-Taubah ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan seterusnya sampai apa di situ? Sampai mereka masuk Islam. Bukan sampai masuk Islam. Sampai mereka membayar jizyah. Tujuannya apa kalau gitu? Tujuan akhirnya kalau bukan duit. Duit, ujung-ujungnya duit. Saya pernah berdebat dengan Faruk Sianipar. Saya nggak tega bilang dia Sianipar, bukan Sianipar itu. Faruk aja. Faruk, ketika saya berdebat dengan dia, sampai kapan mereka diperangi ini? Sampai kapan? Sampai membayar jizyah. Berarti boleh saya tidak beriman kepada Allah. Berarti boleh saya tidak beriman kepada Muhammad. Boleh saya kafir. Asal saya kasih kamu uang. Dia bilang iya. Lihat. Uang dan uang. Ujung-ujungnya uang. Bayangkan. Makanya saya katakan begini Pak Ustadz. Ada satu hadis lagi yang mengatakan apa?
Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jika mereka mengatakan demikian, maka harta dan nyawa mereka menjadi aman. Coba, harta dan nyawa. Makanya Pak Ustadz, saya bilang sama Anda Wafi, yang mata uang, mata duitan itu siapa? Adakah Yesus pernah mengatakan begitu? Pergilah ke seluruh dunia sampai mereka bayar duit. Tidak ada. Jadikanlah mereka muridku dan melakukan apa yang kuajarkan kepadamu. Bukan duit. Yesus mengatakan, untuk apakah seorang menimbun hartanya sampai menimbun hartanya kalau dia kehilangan nyawanya? Ya kan? Gak ada seperti itu. Nah, kemudian saya lagi, datangkan satu surat. Ini seperti ibarat saya koki, saya bikin nasi goreng. Saya bilang begini, semua manusia bikin nasi goreng seperti yang saya bikin ini kalau lebih enak dari ini. Loh, jurinya siapa? Kalau jurinya saya, ya nggak akan ada yang menang. Tantangan macam apa itu? Tantangan membuat surat semisal Quran, yang jadi juri siapa? Kalau yang jadi juri kalian, sampai kiamat memang nggak ada yang akan bisa. Sampai kiamat. Makanya ini cuman kalian aja yang percaya dengan tantangan-tantangan lucu semacam ini. Saya juga bisa. Nih, saya bikin kopi. Semua orang di muka bumi bikin kopi yang lebih enak daripada yang saya bikin. Kalau kalian bisa. Coba, kalau bisa. Karena saya jurinya, saya yang menentukan itu lebih enak atau enggak. Ya, ini cuma dipercayai sama orang-orang yang macam kalian ini. Kemudian yang ketiga, saya orang hadapi semua ini satu-satu ini. Masalah kata Allah. Ustadz, saya setuju bahwa Allah adalah Tuhan kalian dan saya tidak meyakini bahwa itu adalah Tuhan. Yang saya yakini itu adalah Tuhan yang disembah oleh orang-orang penyembah berhala, orang-orang Quraisy. Ya, karena di dalam Bible dikatakan segala Allah bangsa-bangsa lain adalah berhala. Termasuk Allahnya orang Arab. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah di dalam Bible terjemahan LAI ada kata Allah? Saya jawab tidak ada. Tidak ada kata Allah di dalam terjemahan LAI. Saya akan Saya akan terjun dari Monas kalau kalian sanggup menunjukkan kata Allah di dalam terjemahan kitab LAI. Tidak ada. Yang ada dalam terjemahan kitab LAI adalah ALLAH. Dibaca Allah, bukan Allah. Sampai sekarang kalian tidak pernah lulus membunyikan huruf Latin. Karena huruf ALLAH kalian baca Allah. Yang Allah itu hurufnya hijayah. Alif lam lam ha. Dibaca Allah. Kalau hurufnya Latin ALLAH dibaca Allah. Siapa yang suruh kalian menerjemahkan huruf hijayah itu ke huruf Latin? Tidak ada. Tunjuk ayat dalam Quran, terjemahkanlah Quran menjadi huruf Latin, gak ada. Buktinya apa? Buktinya di dalam kubah masjid, di atas kubah-kubah, belum pernah sampai hari ini saya lihat tulisan A bahasa Latin ALLAH. Yang saya lihat adalah huruf hijayah, alif lam lam ha, 4 huruf. Sedangkan Allah 5 huruf. Coba, saya tantang kalian untuk menunjukkan kata Allah di dalam terjemahan LAI. Kata Allah. Kalau kata Allah memang ada, Allah tidak ada. Sekian dan terima kasih. Ustadz, karena sudah closing statement mau ditanggapi lagi boleh Ustadz untuk netizen di Riva MOW Ustadz. Dis, semoga cepat dapat kontrakannya Dis ya. Ya hari gini kok Tuhannya miskin ya Dis ya. Oh tidak, saya selalu dicukupkan oleh Tuhan Yesus. Sudah cukup? Kalau cukup kan kenapa minta-minta Dis? Oh sudah cukup? Udah cukup. Ya, oh. Udah dong closing statement kan? Saya sudah selesai? Wafi mau closing di Revive. Sudah. Baik, Ustaz, terima kasih. Sampai ketemu kembali. Revive rame ya. Ya, ini sama saya dong, Edis. Apa? Ya nanti Edis. Ya sama saya nanti. Oke, bisa ya. Bisa lanjut kembali ya di hari berikutnya ya. Ya, aman. Tapi temanya bukan itulah, bukan Yesus Nabi Muhammad, tapi kritik teks, berani nggak, Dis? Boleh, satu saat, boleh. Lah, kapan ya? Atur ya. Satu saat. Oke. DM aja, besok kritik teks. DM. Besok Edis. DM. Siap, siap, DM. Ya. Baik, kritik teks. Baik, nih, siap. Baru nih. Teman-teman saksi ya, kritik teks, Riva menantang, besok kita jabani. Oke, demikian ya. Siap. Karena saya mau kegiatan dulu enggak? Oke. Sama Ustadz ya. Sama saya Ustadz. Boleh sama siapapun, sama siapapun.
Udah saya moderator aja. Saya kalau Ustaz Wafi itu saya ketawa-ketawa aja udah. Oke ya. Edis jangan hilang Edis, kamu nggak kelihatan kayak manusia. Makanya ada puzzle tadi nggak dideteksi sebagai manusia kamu soalnya. Edis Iya hilang gimana? Edis. Ada mau disampaikan lagi? Karena saya pikir sudah atau Coba bagaimana? Udah. Pada asar aja. Besok hari apa besok? Besok hari Minggu. Besok hari Minggu. Oh iya. Ada malam jadwal bisa. Ustaz. Baik. Malam bisa. Pokoknya DM aja, jamnya tentukan, nanti saya akan sesuaikan. Nanti kalau bisa saya balas bisa. Temanya dari kalian ya. Temanya tentang kritik teks. Baik. Namanya kritik teks antara Bible dan Al-Qur'an, oke? Baik. Ya. Ya Edis makasih ya udah menyetarakan Tuhan kamu sama Nabi kami ya. Memang enggak setara sih. Oh, tidak Nabi Muhammad, menyetarakan. Nabi Muhammad. Saya hanya mengatakan bahwa Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhan kalian. Tidak setara. Oh iya sama setara, berarti Nabi Muhammad sama Yesus. Oke, setara. gitu ya. Lagian Karena Yesus saya ada miskin. kegiatan Ya, memang juga. nggak setara sih. Iya. Oke, gitu ya. Edis, Karena saya Nabi ada Muhammad kegiatan memang nggak juga. setara Sampai dengan ketemu Yesus. lagi.